Azospermia merupakan sebuah kondisi di mana air mani ternyata tidak mengandung sperma. Benarkah kondisi ini menjadi penyebab Anda tidak bisa memiliki anak? Sering jadi perdebatan juga di rumah tangga. Benar. Misalnya belum kunjung punya momongan juga, tapi yang disalahkan cuma satu sisi dari wanitanya saja. Pria yang memanjangkan jenggot seringkali dianggap jorok. Seperti apa faktanya dari segi kesehatan? Jenggot tuh ada manfaatnya untuk kesehatan. Penasaran manfaatnya apa aja sehingga Anda yang ingin menumbuhkan jenggot dan didukung oleh pasangan atau istri Anda semakin semangat nih. Jawabannya hanya di Dr. Oz Indonesia hari ini. Bagi pasangan yang baru saja menikah, tentu mengharapkan hadirnya momongan. Namun tidak sedikit yang harus menunggu dan bersabar untuk mendapatkannya. Karena faktanya, 1 dari 10 pasangan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas. Ya, tepat sekali Dr. Resya. Dan untuk Anda pemirsa di rumah, ternyata seorang pria memiliki kontribusi hampir sekitar 30% dalam kasus infertilitas atau gangguan kesuburan dalam kehidupan rumah tangga ini ya. Dan tentunya dalam melakukan pemeriksaan, ini harus dilakukan secara bersamaan. Pria dan wanita. Sehingga dapat diketahui faktor penyebab dari infertilitas sebenarnya. Dalam kondisi normal, saat ejakulasi, pria akan mengeluarkan air mani yang mengandung jutaan sperma. Faktanya, sel-sel sperma memakan waktu sekitar 75 hari untuk tumbuh hingga benar-benar matang. Dan beberapa faktor eksternal ternyata dapat mengganggu pertumbuhan sel sperma. Dampaknya, jumlah air mani dalam sperma bisa berkurang atau tidak ada sama sekali. Kondisi ini dikenal dengan istilah azospermia. Bagaimana kemungkinan memiliki buah hati dalam rumah tangga ketika suami didiagnosa azospermia? Halo Dokter Gideon, Hai Dokter apa Ian. kabar? Baik. Wah, lagi di laboratorium, pas Iya. banget nih. Iya. Tadi lagi meriksa apa dok? Saya sedang memeriksa sperma seorang pasien. Oh, analisa sperma Iya, berarti ya? analisa sperma. Ya dok, kalau ngomong bicara analisa sperma ini kan salah satu hal yang sangat penting, tidak hanya untuk kaum pria, Iya. tapi juga untuk kaum wanita. Karena sebagai seorang istri ternyata ya, setelah kita analisa melalui media sosial, itu para kaum istri banyak yang turut bingung atas kasus yang menimpa suaminya. Iya. Mereka banyak putus asa di saat si suaminya didiagnosa namanya adalah azospermia. Iya. Nah, itu kalau menurut ilmu profesi dari dokter Gideon itu definisinya apa sih, Dok? Ya, azospermia adalah suatu keadaan di mana kita tidak menemukan adanya sel sperma ya, atau spermatozoa di dalam cairan semen atau air mani. Ya, di mana penyebabnya itu bermacam-macam ya. Daya hidup ada, Dok? Gaya hidup ada, nanti itu ada kaitannya dengan penyebab azospermi karena adanya obstruksi di saluran. Sumbatan itu. Ya, sumbatan di saluran vas deferens ataupun saluran muara keluarnya sperma atau ductus ejaculatorius ya. Jadi ini gambarannya ya, pemirsa ya, sperma saat dihasilkan oleh salah satu kelenjar pria, itu memang ada saluran khusus tempat keluarnya. Iya. Nah, saluran khusus inilah yang mengalami sumbatan tadi. Iya. Salah satunya di situ. Iya, di samping ada juga penyebabnya adalah kegagalan primer di testis atau di buah zakar, di mana testis atau buah zakar itu tidak memproduksi sperma sama sekali. Jadi Yang kedua itu memang kegagalan istilahnya di pabriknya lah, pabrik sperma itu gagal memproduksi sperma. Nah ini biasanya penyebab kedua ini yang cukup banyak dokter dapatkan di lapangan Jumpai, di ya. pasien ya. Yang banyak saya jumpai adalah akibat sumbatan ya. Sumbatan. Sumbatan saluran sperma ini atau obstruksi ya pada saluran sperma itu kebanyakan disebabkan oleh infeksi. Infeksi. Berarti Berarti ada sesuatu yang masuk berupa iya, kuman ke kuman. dalam tubuh pria dari Iya. penyakit menular seksual atau Bisa dari penyakit menular seksual, bisa juga kuman TBC. kuman tipis. Iya, bisa juga. Itu yang banyak kita jumpai di Indonesia. Ya. Penyebab yang lain juga bisa, misalnya memang tidak terbentuknya saluran itu sendiri, yaitu
memang adanya agenesis, jadi sudah ada cacat bawaan lahir, itu juga bisa. Tapi yang sering kita jumpai karena infeksi orang Oke, tersebut. kalau tadi bicara masalah sumbatan, tadi dokter bilang kan penyebabnya rata-rata itu sumbatan. Ya. Nah, dokter ada contohnya nggak? Sumbatan itu kebanyakan itu adalah di saluran keluarnya sperma ya. Dokter nyari apa? Nah, Ini ada dia contoh. namanya dokter, kalau sudah urusannya di daerah sesuatu yang menjadi ahlinya, biasanya bawa kemana-mana ya dok ya? Iya. Biar gampang jelasin ke pasiennya. Ini apa Jadi, nih dok? Nah ini adalah gambar dari, atau bukan gambar, ini kayak dummy lah ya. Manekin gitu, dari ini kantong kemih, Iya. ini prostat ya. Di bawah ini tentu ini adalah batang kemaluan atau penis. Iya. Nah, sel sperma atau air mani yang kita produksi itu akan keluar atau bermuara nanti di tengah-tengah sini, di saluran di dalam prostat ini. Iya. Ini adalah saluran uretra ya. Jadi dari testis akan mengalir melalui saluran vas deferens, bermuaranya di sini. Jadi sumbatan itu banyak yang terjadi di lubang keluarnya sperma atau ductus ejaculatorius. Nah itu pada umumnya itu akibat infeksi. Iya. Iya. Dan Nah. ini biasanya kalau tadi kita curiga adanya gangguan di pabrik testis, akhirnya mempengaruhi kualitas testis, kan pemeriksaannya analisa sperma. Iya. Kalau yang sumbatan pemeriksaannya ada khususnya nggak? Ya. Kalau ada sumbatan itu kita bisa memeriksanya dari kondisi testis dan saluran keluarnya atau vas deferens. Kondisi testis yang diperiksa apanya dok? Ya. Mungkin kalau adanya sumbatan itu biasanya mungkin Bisa dilihat dari venanya gitu. testisnya mungkin agak sedikit agak tegang ya. Lalu Itu salurannya 24 jam ya mengarah sendiri. ya lebih tidak sekenyal orang yang normal. Oke. Lalu saluran ada yang kita sebut epididymis dan vas deferens itu akan lebih tebal atau lebih bengkak dari yang normal dan sedikit berkelok-kelok. Nanti tentu kita akan lakukan pemeriksaan analisa sperma seperti yang saya lakukan tadi. Iya. Kita tampung sperma si pasien atau air maninya, nanti kita periksa di laboratorium di bawah mikroskop. Nanti di situ akan ketahuan apakah ada sperma atau tidak. Kalaupun ada sperma, apakah kualitasnya bagus atau tidak, itu bisa kita lihat di bawah mikroskop. Kalau tidak ada sperma, nah kita harus berpikir apakah ini ada sumbatan di salurannya atau memang kegagalan primer, memang testisnya tidak memproduksi. Pabriknya tadi. Nah, kalau memang ditemukan ada sumbatan, kita langsung melakukan pengobatan. Berupa apa itu dok? Pengobatannya itu langsung kita hilangkan sumbatannya. Di mana letak sumbatan, kita hilangkan. Nanti kalau kita lakukan tindakan pembedahan itu, yang kita sebut adalah vasografi. Jadi kita melihat apakah saluran vas deferens atau saluran sperma itu lancar atau ada sumbatan. Itu nanti kita buka salurannya, kita suntikkan zat kontras. Zat kontras ini bisa dilihat nanti dengan X-ray, sinar X. Nanti kita bisa melihat apakah zat kontras itu keluar dari lubang ini, lubang ductus ejaculatorius ini. Iya. Kalau memang ada sumbatan, kita lihat di mana letaknya. Kalau sumbatannya memang di lubang keluar sperma ini atau ductus ejaculatorius, umumnya tindakan yang kita lakukan adalah menyayat. Iya. Ya, kita sayat ini daerah lubang ini, kita buka sumbatannya. Ya dok, ini kan balik kepada kegundahan para kaum istri, bahkan ya si suami itu sendiri. Mereka kalau sudah didiagnosa azoospermi misalnya disebabkan oleh faktor sumbatan. Berapa persen dari terapi tadi yang dokter Gideon sampaikan? Ya, kalau memang sudah dilakukan tindakan operasi, yaitu membuka sumbatan di saluran sperma tersebut, yang biasanya kita lakukan dengan menyayat ya di daerah lubang yang ada di uretra pars prostatica, ini ductus ejaculatorius, itu keberhasilannya ya sekitar 75-80% ya. Sepanjang memang kualitas spermanya juga bagus. Jadi di sini kesimpulannya selain kita menjaga lifestyle yang lebih sehat untuk kualitas spermanya, kita juga pastikan kan ada penyebab tadi sumbatan. Iya. Jangan pernah putus asa karena semuanya ya kita kembalikan sesuai dengan profesinya. Ada dokter dan satu lagi adalah ada kekuasaan Tuhan. Jadi azoospermia, apakah keputusasaan ini tetap harus dipertahankan? Jawabannya adalah tidak. Ya dok ya? Ya. Selama kita
tekad untuk usaha. dan berusaha sambil Iya, berdoa. cari jawabannya. Oke, Iya. terima kasih Dokter Gideon atas jawabannya. Ya, Terima sama-sama. kasih ya. Yaudah. Jenggot yang dirawat dengan baik ternyata membawa manfaat bagi tubuh. Sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Saat dia mencukur, itu area kulit yang ditutupi jenggot terlihat lebih